Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil waqafa wa salli wa sallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa siddiqil ahlil wafa. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan kita limpahan curahan nikmat, limpahan curahan taufik, hidayah, inayah yang berupa zahiriyah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan jasad kita, zahiriyah kita, jasmani kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in yang mudah-mudahan insyaallah kita diakui umat Rasul, dan insyaallah kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim, ulama, masyayikh, para guru, para kiai, para asatidz, para orang tua, para sesepuh yang senantiasa saya nantikan saran dan masukannya. Yang saya hormati jajaran aparatur pemerintahan, ketua RW, ketua RT, yang hadir maupun tidak hadir. Yang hadir kita doakan selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum hadir kita doakan mudah-mudahan bisa belajar sama-sama bareng kita untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Jajaran pengurus DKM Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para takmir, para pejuang-pejuang syiar Islam yang khususnya di lingkungan Senopati, bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan insyaallah sekali lagi niatan kita thalabul ilmi, yang fadilah, keutamaan, bahkan pahalanya thalabul
itu pasti susah yang namanya duduk di majelis ilmu. Maka Allah ganti dengan pertama pahala orang menuntut ilmu dihapus setelah pulang dari majelis ini yang pertama. Amin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pulang dari sini majelis ini diibaratkan kita sholat 1000 rakaat sunnah. Allah taala juga ganti dengan duduk tolabul ilmi di sini sama saja ibaratkan orang menjenguk orang sakit 1000 orang. Enak Pak? Enak Pak ya? Tapi susah. Karena memang Rasul tahu nanti umatku itu susah untuk duduk di majelis ilmu. Makanya dikasih hadiah yang gede sama Allah. Nah, Rasul pasti minta sama Allah, pasti nanti umatku susah, akhirnya dibalas orang yang menuntut ilmu diganti pahala yang sangat luar biasa. Insyaallah kita istiqomah untuk menuntut ilmu, bareng-bareng belajar di sini. Mudah-mudahan insyaallah minimal bermanfaat untuk kita pribadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian Ramadan Ahad ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin minggu yang pertama di Ahad subuh Ramadan kita bahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Terus minggu yang kedua Ramadan kita bahas hal-hal atau perkara yang bisa mengurangi pahalanya puasa. Insyaallah di hari ini akan kita bahas barokah kepada Imam Al-Ghazali kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada al-alim wal ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syiyam. Adab-adab yang terkandung dalam puasa. Di sini salah satu kitabnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa laisa tiada baginya lahu min siyamihi dari puasanya itu illal ju'i wal 'atshi, illal ju'i wal 'atshi, kecuali lapar dan haus. Jadi di sini diterangkan beberapa banyak kata Rasul orang yang berpuasanya tidak lebih hanya menahan haus dan lapar. Kenapa kok bisa begitu? Karena kemarin yang dijelaskan 5 perkara yang bisa mengurangi pahala berpuasa, yaitu khamsun yuftirna shaim, al-kadibu, yang pertama berbohong, dan seterusnya. Terus di sini dilanjutkan bal tamamu shaumi, tetapi kesempurnaan puasa itu bikafil jawarihi, ialah dengan menahan anggota badan. Jadi di sini yang berpuasa bukan hanya lapar perut, bukan hanya tenggorokan yang haus, tapi di sini disebutkan al jawarihi, yaitu anggota badan. Kulliha amma yakruhullah, semuanya dari perbuatan dosa yang tidak ta'ala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya yang ada di organ tubuh kita itu dituntut untuk berpuasa.
cuma kita tenggorokan doang yang haus, dan cuma perut doang yang lapar di sini. Terus selanjutnya bal, tetapi yang bagi semestinya antahfadu anggota badan tersebut, yaitu tadi anggota badan. Yang pertama, apa itu anggota badan yang harus kita jaga? Di sini jelaskan al-ainu 'anil dadri, menjaga mata. Jadi mata kita jaga. Anggota badan yang diutamakan mata. Jadi daripada matanya yang nggak jelas-jelas, lihat HP nggak jelas-jelas, mending kalau misalnya capek tidur. Tidurnya orang puasa ibadah, jadi jangan tidur mulu. Habis tadi ngaji tidur nyampe sore, sampai kelewat duhur, sampai kelewat asar, bangun-bangun jam 5 kebangetan banget. Kalau ditanya kalah sama anaknya mah main setengah hari, bapaknya puasanya berapa? 2 jam. Dan tidur mulu, habis pulang ngaji jam 7 nanti tidur. Jangan seperti itu. Jangan mentang-mentang tidurnya orang berpuasa ibadah. Kita bikin waktu kita, puasa kita yang bermanfaat, seperti itu. Jadi yang pertama, anggota badan kita yang dituntut puasa itu mata. An-nadri, dari melihat, ilal makarihi, kepada perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus wal lisani, yang kedua, yaitu menjaga lidah, lisan, ucapan kita. Makanya yang kemarin, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang bisa mengurangi pahala puasa, salah satunya dengan ghibah atau bohong. Makanya di sini dituntut secara adabnya berpuasa. Yang pertama, kita menjaga mata. Yang kedua, menjaga lidah, lisan. Jadi seandainya kita daripada ngomongin orang, lagi-lagi ngumpul ngomongin orang, kita hindari, karena di sini ada perkaranya. An-nutqi, dari perkataan pada perkara yang tidak bagimu, dan menjaga dari yang mendengarkan. Jadi yang mendengarkan ataupun yang berucap itu kita harus hindari. Kalau misalnya contoh, yang mendengarkan telinga kita, kalau misalnya mulutnya ngomongin orang, puasa nggak puasa ini sebenarnya mah, apalagi puasa takutnya pahala kita berkurang banyak. Mendingan kita hindari. Kalau misalnya ada orang yang ngomong mulu, apalagi ngomongin orang di bulan puasa, tinggal aja lah, ngapain ngobrol. Saya juga nggak seneng ngobrol kalau puasa, Pak. Kenapa nggak senang? Karena nggak bisa merokok. Kalau nggak merokok nggak enak. Makanya ngaji juga kurang cerdas ini kalau nggak merokok. Gitu. Memang begitu. Jadi apalagi puasa kita hindari perkataan-perkataan, apalagi memuji orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di sini baik yang menggunjing ataupun yang mendengarkan dihukumkan sama dosanya. Terus yang selanjutnya yaitu menjaga perut, dan yang terakhir adalah faraji. Faraji itu kemaluan, bukan cuma mata, bukan cuma lisan lidah kita, bukan cuma kuping kita, bukan cuma perut kita, bukan cuma faraj, kemaluan. Kita harus tahan. Kita harus tahan ya. Punya istri kita harus tahan. Malam aja malam, kalau siang mengampuni dosa lagi puasa. Nah, itu. Terus selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda juga. Apa sih pahala puasa yang kemarin disebutkan bahkan sampai 700? Di sini diterangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, kullu hasanatin, jadi setiap amal kebaikan bi'asri, akan dibalas dengan 10
amsalihha ila sab'i mati, dengan 10 kali lipatnya sampai dengan 700 kali lipat. Itu kebaikan. Tapi di sini diterangkan ila saum, kecuali ibadah puasa, pahalanya baik. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi kecuali ibadah puasa, karena sesungguhnya puasa itu karena akunya Allah, dan akulah yang akan membalas puasa itu. Jadi kalau misalnya kita menjalankan puasa, kebaikan, kalau kebaikan sholat, kebaikan ngaji, kebaikan sedekah itu bisa dibalas 7 sampai 700 kali. Tapi saking mulianya puasa, karena emang amaliyahnya malaikat, manusia mah susah sebenarnya untuk menjalankan puasa. Apalagi dituntut gak cuma lapar dan haus, mata harus puasa dan yang lain-lainnya tadi disebutkan. Makanya pahalanya kata Allah akan membalas puasanya itu. Jadi Allah yang membalas nanti. Yang jelas pahalanya ini bahkan lebih dari 700 kali lipat kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi, demi Allah yang diriku biadihi, berada di tangan-tangannya, likhluf, sesungguhnya famisoim, bau mulut orang yang berpuasa. Jadi hadis semua, bau mulut orang yang berpuasa adyamu indallah, adalah lebih harum dari di sisi Allah Subhanahu wa taala, mirrihil misik, daripada harumnya minyak misik. Jadi kalau minyak misik mah bau banget, kalau kecuali minyak biasa menyengat misik. Jadi ini nanti dibalas sama Allah bau mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harumnya di sisi Allah, seperti diandaikan minyak misik. Insyaallah nanti walaupun kita bau mulut, kadang anak saya aja yang kecil sih sama tak ngomong kalau puasa siang hari, ya mulutnya bau banget sih, gitu diomongin sama bocah saya mah gitu. Tapi kita harus bisa menerangkan sama bocah, namanya masih bocah, kadang-kadang gitu. Beda kalau orang nggak mau puasa, bedain gampang. Kalau orang nggak berpuasa mau walaupun nggak merokok, bau mulutnya pasti nggak bau. Tapi kalau puasa luar biasa baunya. Makanya saya nggak mau deket-deket kalau orang lagi puasa, kita ngobrol yang deket-deket bau. Tapi nggak apa-apa, diganti dengan baunya seperti minyak misik. Terus selanjutnya, apa pahala, apa gantinya kalau kita menjalankan puasa? Di sini dituliskan waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannah, surga itu babun, mempunyai pintu, babun yuqalu lahu rayyan. Jadi pintu yang diberi nama kepadanya pintu rayyan. Jadi ada babur rayyan. Nanti pintu surga, sebenarnya pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8, kelauan pintu surga dan selanjutnya. Itu sebenarnya ada 8, tapi alim ulama menuliskan itu banyak perdebatan. Makanya yang diterangkan itu ada 4 yang disepakati oleh madzhab 4 imam. Yang pertama yaitu babus sholat. Jadi pintu surga itu orang-orang yang baru sholat. Itu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nanti khusus dipisah. Si Wulan, nih Pak Andi, kamu ini orangnya sholatnya khusyuk. Masuk. Itu dipisah-pisah nanti di surga ini mah. Kita bayangin. Terus ada babus sodakoh. Jadi orang yang rajin sedekah, misalnya subuh ataupun yang lainnya yang sedekah, itu dipisah juga nanti. Nanti nggak mesti kita bareng di sini. Ada bagus sholat,
babus sodakoh, ada juga babur raya. Babur raya itu babur raya, pintu raya itu dikhususkan kepada orang yang puasa. Makanya kata malaikat, aina shaimun, aina shaimun. Siapa yang puasa? Siapa yang puasa masjid? Pintu raya itu. Terus ada juga babul jihad, orang yang jihad di jalan Allah, para ustaz, para masyayikh, para kiai jihad, syiar di jalan Allah itu bisa. Terus gimana dong Pak, saya ini kategori masuk apa? Banyak. Ada orang yang babul zikri, jadi orang-orang yang pintar zikir nanti bisa. Ada orang, ada pintu-pintu yang khusus babul walidain, orang-orang yang hormati, yang merawat orang tua. Itu nanti ada khusus di sana. Percaya nggak kira-kira? Percaya Pak? Harus percaya. Kalau nggak percaya gimana? Ini yang bilang Rasul, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Jadi di sini nanti hadiahnya yaitu pintu surganya itu berbeda. Pintu surganya yaitu Ar-Rayyan. Jadi khusus. Jadi pintu surga Ar-Rayyan itu nanti yang nggak puasa itu nggak masuk, nggak masuk, jauh. Khusus yang berpuasa. Terus selanjutnya puasa kita memang dituntut untuk dua hal. Yang pertama batin. Batin itu tadi yang dijelaskan lisan batiniah, lisan, pendengaran, hati, terus ucapan kita semuanya itu disebutkan dengan puasa batiniah. Kalau lahiriah yaitu makan, minum, haraj atau kumpul dengan istri itu disebut dengan lahiriah. Jadi insyaallah mudah-mudahan ini yang disampaikan, yang kita sama-sama belajar itu hadis Rasul semua. Makanya di akhirnya di bab Adabus Shaim, Imam Al-Ghazali di sini menerangkan fahadzal qadru, maka derajat ini min syarhi taati, dari penjelasan berkali-kali taat yang fiha, cukup untukmu, bidayatil hidayah, dari kitab bidayatil hidayah, faidah najta ila zakati, maka jika kamu memerlukan keterangan zakat wal haji atau haji, au ila yazidin, antaramu lakukan tambahan, bisyar'i sholati, untuk penjelasan ibadah sholat, dan siam dan siam. Jadi di sini juga pengarang juga menjelaskan kalau seandainya di kitab ini kurang sempurna, dikasih tahu untuk mencari rujukan yang lain. Karena kalau memang kurang pemaparan, kurang penjelasan, bisa mengadopsi kitab-kitab yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa beristiqomah, insyaallah kita bisa menghindarkan puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang bisa mengurangi perbuatan pahala puasa, dan kita bisa menjaga adab-adab puasa kita. Sebelum kita tutup, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat Jibril yang insyaallah fadilah manfaatnya yang pertama, mudah-mudahan kita dibukakan 70 kali pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, sholawat Jibril juga bisa menyampaikan atau bisa membuat mimpi kita berjumpa walaupun dari belakang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiganya, dengan kita sholawat Jibril mudah-mudahan hapus dosa-dosa kita, dijauhkan dari kemungkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.